Ini adalah cerita unik yang berisi tentang pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, hingga barang haram. So guys, jangan di skip dan tonton terus ya. Hai everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul Wonder Boys. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, yuk simak dengan santai dan seksama. Inilah seluruh jalan cerita lengkap film Wonder Boys versi UBR Times. Film dimulai dengan Profesor Grady Tripp, merupakan seorang novelis yang mengajar penulisan kreatif di University of Pittsburgh, sedang membuka diskusi tentang novel yang dibuat oleh James Lear, di mana diketahui hari itu Grady ditinggal oleh istrinya. James Lear adalah orang yang penuh teka-teki, tenang dan gelap, lebih suka menulis fiksi dan banyak yang menganggap ia aneh. Namun nantinya akan sering masuk ke dalam cerita karena merupakan tokoh penting dalam film ini. Seiring dengan pembelajaran saat itu, mahasiswi bernama Hannah mencoba mengemukakan pendapatnya tentang buku yang ditulis. Dan sepertinya Grady Tripp setuju dengan argumen Hannah. James dan Hannah adalah teman dan penulis yang sangat baik. Diketahui Hannah menyewa kamar di rumah Grady yang besar. Hannah juga tertarik dengan Grady sang profesor. Namun Grady tidak membalas perasaannya. Ya, mungkin dia menganggap Hannah sudah seperti anaknya sendiri. Secara guys, perbedaan usia yang sudah sangat jauh. Yap, kelas pun berakhir hari itu dengan James yang meminta agar Grady meninggalkannya di ruang kelas sendirian. Diketahui malam nanti akan diadakan pembukaan World Fest tahunan universitas. Grady tampak sedang menikmati rokoknya sambil mengemudi ke bandara untuk bertemu editornya, Terry Crabtree, yang juga akan hadir di acara tersebut. Jadi guys, Terry inilah orang yang membuat novel pertama Grady sukses besar. Namun itu sudah berlangsung sekitar 7 tahun yang lalu. Saat ini Grady sedang menulis novel keduanya, namun dia mendapatkan hambatan. Semakin dia ingin menyelesaikannya, semakin sedikit pula dia membuat akhir yang memuaskan. Grady telah bertemu dengan Terry yang juga membawa salah seorang teman warianya yang berbadan tinggi besar, Antonia Sloviar. Di sini Grady was-was ketika dia ditanya bagaimana kelanjutan novel keduanya oleh Terry. Namun dia mengatakan kalau novel itu akan rampung secepatnya. By the way, novel keduanya telah ditulis sebanyak lebih dari 2000 halaman guys, dan masih belum selesai. Malam harinya mereka pun on the way ke acara pembukaan World Fest di kediaman Sarah Gaskell yang merupakan kanselir atau rektor universitas. Di rumah Sarah Gaskell diketahui guys, Grady ternyata mempunyai hubungan gelap dengan rektor, Nyonya Sarah. Sementara suami Sarah Gaskell adalah dekan Departemen Bahasa Inggris dan Grady adalah profesor di departemen tersebut. Ketika pesta dilaksanakan di rumah keluarga Gaskell, Sarah memberitahu Grady bahwa ia hamil anaknya. Sepertinya mereka memutuskan untuk berpisah dengan pasangan masing-masing dan menjalin cinta yang sejati. Namun tampaknya Sarah masih cemburu dengan Grady yang masih putus nyambung dengan istrinya, Emily. Grady pun menenangkan dan akan memberikan informasi secepatnya. Akhirnya Sarah pun mau menunggu kepastian dari bapak Grady. I guess we just divorce our spouses, marry each other, and have this baby, right? Malam itu Grady melihat orang yang dibencinya sesama penulis dan dia begitu terkenal. Setelahnya Grady pun pergi keluar untuk merokok. Dan tiba-tiba guys, Grady melihat James berdiri di luar memegang senjata api kecil. Namun James mengatakan kalau pistolnya itu adalah hadiah mainan yang dimenangkan oleh ibunya di sebuah arena pameran ketika ia masih sekolah. It's fake. It was my mother. She wanted in a penny arcade. Akhirnya Grady mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk menunjukkan sesuatu padanya. Namun ketika mereka diam-diam masuk ke dalam kamar pribadi Sarah, Hannah menyapa dan James pun dikenalkan dengan Terry. Nah di sini Terry takjub dengan pengetahuan James tentang film pembunuhan yang pernah ia tonton. Selanjutnya kini mereka telah sampai di kamar Sarah dan Grady mencoba membuka lemari dengan kunci pin yang di dalamnya ada jaket Marilyn Monroe yang
merupakan model terkenal tahun 1950-an dan tentunya itu adalah barang koleksi yang sangat berharga. Tampaknya James begitu senangnya melihat itu. Namun tanpa diketahui Grady, James mencuri jaket tersebut. I bet it's the only time she wore it. Ketika hendak keluar dari kamar, Grady mendapat masalah dengan si Po, anjing milik suami Sarah. Grady mencoba untuk keluar perlahan, namun tiba-tiba si Po mengejar dan menggigit kakinya hingga berdarah. James yang panik melihat gurunya diserang anjing menembakkan pistol mungilnya itu, yang ternyata guys adalah pistol asli dan membuat Po tewas di tempat. Tanpa pikir panjang, Grady pun meminta pistol itu darinya dan berusaha agar James tidak mendapatkan masalah dengan tindakannya. Grady tidak dapat memberitahu Sarah tentang insiden ini karena Sarah memaksa Grady untuk memilih Sarah atau Emily. Akibatnya Grady terpaksa menyimpan anjing yang mati itu di bagasi mobilnya. Grady juga mengizinkan James untuk mengikutinya karena ia takut James mungkin depresi atau bahkan bunuh diri. It holds a tuba, a suitcase, a dead dog, and a garment bag almost perfectly. Setelahnya, pada saat acara malam dimulai di suatu ruangan, Grady yang menyaksikan tampak pening, pusing, dan mencoba keluar dari ruangan. Sarah yang melihat Grady pun mulai mengikutinya. Tiba-tiba, Grady pingsan dan dibangunkan oleh Sarah. Ketika sadar, Grady berniat akan memberitahu tentang insiden anjing mereka yang mati. Namun seketika dipotong oleh Sarah yang menganggap Grady akan mengatakan lebih memilih Emily. Hingga Sarah yang kesal sontak membakar rokoknya seolah akan menggugurkan kandungannya. Sarah yang kesal sangat berharap mereka bisa bersatu. Kembali Grady menenangkan Sarah. Scene pindah saat acara selesai. James digotong oleh Hannah dan Terry. Entah apa yang terjadi. James dibawa oleh Terry ke suatu tempat. Sementara Antonia satu mobil dengan Grady. Sepertinya Tony ditinggalkan oleh Terry tanpa alasan. Sementara Grady akan mencari serta menyelamatkan James karena suatu hal. Setibanya di tempat, ternyata James dan Terry berada di tempat hiburan. Grady yang menghampiri perlahan ngobrol dengan Terry yang mempunyai rencana lain dengan James yang merupakan penulis yang sudah memiliki buku. Seolah Terry tidak ingin James bekerja sama dengan Terry. Tak lama setelahnya, Hannah mengajak Grady untuk berdansa dengannya. Ketika dansa, Hannah memuji buku yang ditulis oleh Grady hingga menyinggung rasa sukanya. Namun itu ditanggapi dengan baik oleh Grady yang menganggap Hannah seperti anaknya. Grady yang melihat James dibelai oleh Terry dengan lembut, akhirnya malam itu Grady menyuruh Hannah untuk ngantarin James pulang. Sementara Grady kembali ke tempat acara untuk mengambil ransel James yang ketinggalan. Hannah, when you get James back to the apartment, make sure he's alright before you leave, okay? Setelah mengambil tas di suatu ruangan, Grady yang merasa tak nyaman dengan Terry akhirnya meninggalkannya bersama dengan mobil dan anjing mati di bagasinya. Menumpang dengan temannya, Grady tampak berhenti menatap Sarah dari kejauhan. Ya, Grady sangat menginginkannya. Setibanya Grady di rumah, ternyata James diantar Hannah ke rumah Grady. Dan yang membuat Grady kaget adalah James telah mencuri jaket Marilyn Monroe yang merupakan barang berharga milik keluarga Gaskell. Pagi harinya, Grady memutuskan untuk kembali melanjutkan tulisannya dan mengenyampingkan permasalahan tentang anjing mati dan jaket yang telah dicuri James. It started out as a small book. And the ending kept getting further away. Tak lama James bangun. Ternyata Terry juga tidur di rumah Grady guys. Sontak ketika melihat Terry, James menanyakan kepada Grady adakah hal buruk yang dilakukannya tadi malam. Seolah ia takut dilecehkan oleh Terry. Grady pun menyampaikan, ya kau telah membunuh seekor anjing dan mencuri barang berharga. Mendengar itu James hanya bisa diam. Take a shot. Tak lama setelahnya, polisi pun datang ke rumah Grady untuk meminta keterangan terkait kematian Poe dan bertanya tentang James. Grady telah menyembunyikan James dan memintanya agar tidak bersuara. Lagi-lagi, Grady pandai berdalih dan akhirnya polisi itu pun pergi dengan informasi yang telah didapatnya.
Siangnya, Grady dan James pun pergi mencari makanan di minimarket dan setelah itu Grady pergi ke rumah kaca milik Sarah. Grady yang merasa bersalah dan berniat memberikan kejutan untuk Sarah pun dikagetkan dengan kehadiran Sarah di sana. Di sini Sarah merasa tidak percaya kalau Grady berani menutup teleponnya sebelumnya. Grady menjelaskan kalau dia akhir-akhir ini sering mendapatkan masalah dan ada banyak hal yang telah terjadi. Di sana juga Sarah mengatakan kalau seseorang telah mencuri jaket dan si anjing menghilang. Grady pun menjelaskan bahwa dia tahu tentang itu karena polisi telah datang ke rumahnya tadi pagi. Mereka pun mulai ngobrol serius tentang jawaban Grady. Namun Sarah dibuat kecewa olehnya dan pergi meninggalkan Grady di rumah kaca itu. Sarah, I honestly. No, I believe you want to be with me, but I want to be with you. Sebelum pergi, Sarah melihat seseorang di dalam mobil Grady dan Grady mengatakan kalau itu adalah James dan mereka pun saling melambaikan tangan. Sepertinya di sini James tahu persis tentang hubungan perselingkuhan Grady dan Sarah dengan banyak bicara tentang hal itu di dalam mobil dengan Grady. Pagi hari yang sama, Grady pun mendatangi rumah Emily untuk menjelaskan semuanya agar masalah selesai secara baik-baik. Di sana Grady mencoba menelpon Sarah untuk kembali mengungkapkan jawabannya kalau dia mencintai Sarah. Namun keputusan Sarah sudah bulat untuk tidak lagi menjalin kasih dengan Grady dan meminta Grady kembali ke Emily karena Sarah tidak bisa lagi menunggu Grady. Tiba-tiba guys, pemilik rumah datang. James yang santuy sambil nyebat dibuat kaget oleh mereka. Sepertinya mereka merupakan keluarga Emily. Bukannya marah, keluarga Emily menyambut baik kedatangan mereka. Kemudian Grady menjelaskan niatnya datang ke rumah Emily. Hello. So where's Emily, Hank? I don't know if I should tell you that, Grady. Yap, kemudian setelahnya James dan Grady kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama, mereka pun berhenti di suatu restoran untuk makan. Di sana, Grady tampak menelpon seseorang. Di mana itu sepertinya keluarga dari James. Jadi kayaknya guys, Grady ini mau memulangkan James agar si James tak lagi luntang-lantung gak jelas. Ketika mereka makan, Grady tiba-tiba izin keluar. Ya, dia menjumpai orang tua James. Okay, I guess I'll go get James. Namun James tampak tidak mengakui orang tuanya. Namun karena Grady menganggap James aneh, ia tetap bersikeras agar James tinggal dengan orang tuanya. Ketika James dibawa oleh orang tuanya, tas James yang berisi karya tulisannya tertinggal. Di sana Grady tampak membacanya. Ketika selesai membaca tulisan James, Grady terfikirkan sesuatu. Akhirnya Grady pulang. Di rumah, Grady menceritakan tentang karya tulisan James kepada Terry yang sepertinya menceritakan kegelisahannya. Di sanalah mereka semua yakin dengan ucapan James selama ini benar adanya, bukan karena aneh. Yap, mereka pun segera mencari alamat James yang diduga mendapat perlakuan tidak baik yang dilakukan kakek neneknya. Ternyata benar itu bukanlah orang tuanya. Akhirnya mereka menemukan tempat tinggal James. Tampak James tinggal di ruang bawah rumah tersebut. Mereka segera menyuruh James bersiap-siap karena mereka akan membawa James pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Grady menyiapkan tempat tidur dengan menutupkan Poe menggunakan selimut seolah James sedang tidur agar tidak diketahui oleh kakek neneknya bahwa James pergi. Well, that could be a problem. She'd been coming down here every half hour or so to check up on me and... Good night, sweet prince. Setibanya di rumah Grady, mereka pun segera istirahat. Tapi tidak dengan Grady. Dilanda dilema, Grady pun galau malam itu. Hingga dini hari sebelum azan subuh berkumandang, Grady menelpon Walter, suami Sarah, lalu memberitahunya bahwa dia telah jatuh cinta dengan Sarah, istrinya. Sedikit kaget, Walter kemudian memintanya untuk bertemu Senin pagi di ruangannya. Keesokan paginya, dengan tergesa-gesa, Sarah datang ke rumah Grady. Ternyata Sarah dan suaminya sudah tahu semuanya tentang anjing peliharaan suaminya yang mati. Hingga jaket yang dicuri melalui laporan kakek nenek James yang melaporkan kejadian James yang hilang ke pihak kampus. Akhirnya Sarah yang tahu James di dalam rumah dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Sebelum James dibawa, dia mengatakan kepada Grady kalaupun dia dipenjara, Grady tetap guru yang terbaik buatnya. Diketahui jaket berharga tersebut telah hilang karena berada di dalam mobilnya Grady yang gak tahu di mana sekarang, alias dicuri.
Setelahnya sebelum pergi, Sarah mengatakan dengan sindiran bahwa dia seolah tidak lagi ingin bersama dengan Grady. Di saat Sarah pergi, Grady dan Terry segera mencari mobilnya yang berisi jaket menggunakan mobil Hannah. Ya, supaya paling enggak hukuman James bisa berkurang. Namun sebelumnya, Terry yang telah membaca karya tulis James sangat menyukainya hingga dia sangat ingin mempublikasikannya. Ya, bisa dibilang dengan karya James tersebutlah Terry sebagai editor mengambil kesempatan ini untuk namanya tetap aman di suatu perusahaan. Karena sebelumnya tujuan Terry datang untuk mengambil karya tulisan dari Grady untuk dipublikasikan. Tapi ya gitu, karena Grady dilanda masalah hati terus-terusan serta karena ketergantungan dengan sesuatu membuatnya tak dapat menyelesaikan bukunya. Dalam perjalanan keliling kota, Grady menemukan mobilnya. Tiba-tiba seorang pria yang mengaku sebagai pemilik mobil sebenarnya berulang kali menyapa Grady. Cekcok pun terjadi yang membuat mereka berdua hampir baku tembak. Terry yang melihat dari mobil mencoba melerai mereka. Namun dia malah membuat kacau dengan menabrak dinding dan membuat naskah buku tulisan milik Grady berhamburan dan terbang di bawah angin. Get out! Get out! Hey! Yap, akhirnya berujung damai. Pemilik mobil memberinya tumpangan ke kampus bersama istrinya, Ola, gadis yang di bar sebelumnya. Di kursi penumpang dengan Ola memakai jaket Marilyn Monroe yang dicuri. Ketika sampai, Terry mengingatkan Grady tentang jaket itu agar dikembalikan. Namun, Grady memilih membiarkan jaket itu di tubuh Ola karena sangat cocok dengannya. Sebelum meninggalkan Terry, Grady sedikit menasihatinya hingga menyampaikan agar Terry selalu mendukung James. Dan mereka pun berpisah. Grady mencari Sarah untuk menyelesaikan masalah hatinya. Sementara Terry menghampiri sebuah acara di kampus. Yang ternyata di kampus tersebut terdapat acara penghargaan untuk para penulis yang berbakat. James yang juga di sana ternyata mendapat penghargaan dari dekan tentang karya tulisnya yang jenius. Yap, itu membuat semua orang tepuk tangan. Termasuk Grady yang tak sengaja masuk ke ruangan tersebut membuatnya terharu. Dia kira mungkin James dipenjara. Tapi ya begitulah, malah mendapat penghargaan di sana. Nah, jadi kayaknya nih guys, Terry yang sangat mendukung tulisan James melobi atau meyakinkan Walter selaku pimpinan kayak dekan gitu agar tidak menghukum James, di mana buku tulisan Walter akan dipublikasikan atau diterbitkan oleh Terry. Nah, di posisi ini Terry kayaknya memberikan naskah tulisan James ke Walter, dan karena itu karya tulis James mendapat penghargaan. Setelah acara selesai, Grady tampak mengejar Sarah. Namun berhenti di suatu tempat, Grady terdiam terfikirkan sesuatu. Dan ya, Grady kini telah meninggalkan kebiasaan buruknya mengkonsumsi barang haram dan kini fokus dengan tulisannya. Film ini berakhir dengan Grady yang menceritakan Hannah yang telah lulus dan menjadi editor majalah. James tidak dikeluarkan, tetapi ia mengundurkan diri dari universitas dan pindah ke New York untuk membuat novelnya dan dipublikasikan. Sedangkan Terry Crabtree tetaplah dirinya sendiri. Grady selesai mengetik novel barunya yang sekarang menggunakan komputer dan bukan mesin tik, yang menceritakan tentang peristiwa film ini. Tak lama, ia melihat Sarah datang dengan membawa seorang bayi. Ya, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan mempertahankan anak mereka. Oke guys, sampai di situ cerita pun tamat. Sebuah film dengan judul Wonder Boys, film yang mengangkat genre drama dan sedikit komedi ini dirilis tahun 2000 lalu. Wonder Boys dibintangi oleh sederet aktor dan aktris Eropa yang ternama kala itu, bahkan hingga kini. Mereka adalah Michael Douglas, Tobey Maguire, Frances McDormand, Katie Holmes, dan Robert Downey Jr. Ini adalah cerita unik, lucu, dan menyentuh yang berisi pembunuhan hewan, pencurian, perselingkuhan, senjata, dan barang haram. Namun guys, ini bukan tentang semua itu. Ini tentang di mana orang-orang mencoba menjadi guru yang baik. Itulah kenapa di rumah Grady menjadi tempat perkumpulan, karena banyak orang yang ingin dekat dengannya, dikarenakan juga sosok sang profesor sangat baik. Seluruh pemain dalam film ini memainkan karakter yang dimainkan terlihat begitu mendalami. Yap, terkesan alami dan bisa kita nikmati. Jangan lupa sang sutradara Curtis Hanson juga nggak kalah apik dalam mengarahkan film ini. Alur yang disajikan memang terlihat
terlambat. Tapi bagi kalian yang hobi dengan cerita melodrama seputaran kampus atau suka dengan gaya film lawas, film ini tentu membuat kalian terpesona nantinya. Nah, bagi kalian yang pengen tahu lebih dalam tentang film ini, boleh banget ditonton secara lengkapnya ya guys. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Wonder Boys 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.